Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang proposal rencana usaha program mahasiswa wirausaha Universitas Negeri Surabaya 2023, yang dimana program ini kami namai Snack Bar, yang dimana kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Viko Muharafid dengan NIM 004. Lalu ada saya, Muhammad Risalah Noval, dengan NIM akhir 008. Lalu ada Arkan Mardika dengan NIM akhir 020. Lalu yang terakhir ada Rehan Renaldi dengan NIM akhir 030. Yang dimana kami dibimbing oleh Bapak Ikadek Dwi Nuryana STMkom. Oke, mungkin bisa diturunkan. Baik, di halaman pertama ini akan muncul di mana ada lembar pengesahan proposal yang dimana isinya ada judul usaha dan sebagainya, lalu ada identitas anggota, dan juga skalanya tentang lembar pengesahan proposal. Jadi tentang dasaran dari bisnis kami ada di sini. Lalu ini juga ada tanda tangan dari ketua tim kami, yaitu Viko Muharafid. Oke, mungkin bisa diturunkan. Lalu di bawah ini ada lembar dari surat keterangan mahasiswa wirausaha binaan Fakultas Teknik, yang dimana di sini juga ada tim program kami, yang ada nama dari anggota-anggota kami, bisa diturunkan. Nah, di sini ada formulir pendaftaran, yang dimana ini formulir pendaftaran untuk peserta Wirausaha UNESA 2023. Ini juga ada identitas dari anggota masing-masing dan juga ada tanda tangan dari anggota KWU ini masing-masing. Oke, bisa diturunkan. Baik, kita langsung masuk ke inti atau isi dari proposal ini. Yang pertama adalah judul kegiatan usaha kami. Kami mengusung judul snack bar. Lalu adapun yang di urutan B, itu ada jenis usaha dan lokasi usaha. Jadi nama usaha kami adalah snack bar dengan jenis usaha makanan ringan. Lalu alamat usaha kita ada di Jalan Ketintang, Surabaya. Lalu untuk penanggung jawab kita ada Viko Muharafid Yoga Mardhani juga selaku sebagai ketua tim kami. Lalu itu ada email dari ketua tim kami yaitu Viko. Lalu di bawahnya juga ada deskripsi usaha yang dimana ini mendeskripsikan tentang snack bar dan juga apa sih kelebihan dari snack bar. Lalu juga ada beberapa kutipan juga yang dimana snack bar ini juga memanfaatkan sistem informasi yang ada. Jadi deskripsi usaha ini kurang lebih mendeskripsikan snack bar secara dasar atau secara terperinci. Jadi belum dijabarkan. Jadi hanya poin-poin penting yang dimiliki oleh snack bar. Oke, mungkin bisa diturunkan. Lalu ini ada rencana operasional usaha yang dimana yang pertama ada penggunaan sistem informasi. Jadi snack bar ini kami menggunakan sistem informasi. Jadi bukan hanya sekedar jualan juga, tapi di sini kami juga mempelajari sistem informasi guna mendukung usaha kami. Lalu apa saja yang kami gunakan pada saat menggunakan sistem informasi? Yang pertama adalah pada saat kita melaksanakan praproduksi, yang dimana di poin satu ada penggunaan HP. Jadi perusahaan kami menggunakan AHP atau Analytical Hierarchy Process, yang dimana ini kami gunakan untuk menentukan kita harus membeli pemasok atau kita harus menentukan pemasok mana yang memang benar-benar cocok untuk snack bar ini. Lalu bisa diturunkan, yang di bawah itu ada diagram hierarki, yang dimana menunjukkan bahwa snack bar ini memiliki beberapa kriteria khusus dalam pemilihan pemasoknya. Mulai dari harga, lalu ada rasa, jarak lokasi, dan juga ada ketahanan dari produk itu. Dan ini juga ada tempat-tempat yang sudah kami lakukan survei. Jadi kami sudah melakukan survei pasar. Jadi muncul 4 tempat yang memang eh, di antara 4 ini harus kita pilih salah satu. Jadi kita harus pilih yang terbaik dari yang terbaik supaya usaha kami ini juga bisa memiliki peluang yang bagus di pasar nanti. Mulai dari TTC, Pasar Atom, dan juga ada beberapa toko-toko jajanan lokal yang memang kita pilih karena kualitas mereka terbaik. Lalu bisa diturunkan, ini ada matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria AHP. Jadi ini adalah matriks perbandingan di mana ini adalah nilai dari masing-masing kriteria.
Jadi kriteria ini nanti kita akan bobotkan nilai-nilainya mana yang lebih kita pentingkan dan mana yang memang kurang penting. Jadi di sini kita bisa pilih, kita bisa atur juga nanti di AHP-nya mana yang memang benar-benar kita tonjolkan dari pemilihan pemasok tadi. Ini ada tabelnya, jadi ada harga banding rasa, lalu ada rasa banding jarak, lalu ada jarak banding ketahanan, dan juga sebalik-sebaliknya. Dan dalam matriks ini, angka-angka ini mencerminkan mana satu kriteria yang lebih penting daripada kriteria lainnya. Jadi kalau memang kita ke depannya memiliki kendala di matriks ini, kita bisa ubah matriks ini ke nilai-nilai yang lainnya, yang di mana nilai tersebut bisa mendukung usaha kami di snack bar. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya yaitu pemasaran produk. Pemasaran yang dilakukan secara masif melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp dilakukan dengan tema yang lucu dan menghibur membuat niche yang lebih baik dan lebih banyak. Selain itu, promosi dengan cara ini tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan melakukan kolaborasi dengan influencer untuk menaikkan traffic dari video promosi perusahaan. Selanjutnya, sistem pembayaran. Sistem pembayaran snack bar ini dapat menggunakan QR code. Selanjutnya, pelaksanaan produksi. Yang pertama, menyiapkan berbagai macam makanan ringan, menyiapkan wadah yang sudah ditentukan sebelumnya, dan konsumen bebas mengambil dan memilih makanan ringan yang sudah disediakan. Selanjutnya, ada alur struktur organisasi, yaitu ada Viko Muarafid sebagai ketua dan 3 anggota lainnya. Lalu ada alat dan bahan, yang alatnya ada skop makanan dan wadah makanan, bahan-bahannya yaitu ini basreng, makaroni asin, makaroni pedas, stik jagung, keripik kentang, kerupuk seblak, cikiring, dan kemasannya. Lalu branding produk. Produk yang ditawarkan memiliki harga yang terjangkau dan pembayaran dapat menggunakan QRIS. Mempromosikan produk harus dilakukan menggunakan media sosial seperti TikTok, WhatsApp, dan Instagram yang dikemas dengan cara unik dan lucu agar menarik perhatian. Selanjutnya, manajemen usaha. Yang pertama, manajemen pemasok. Untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen pemasok, snack bar akan menggunakan SPK dengan menggunakan AHP, Analytic Hierarchy Process, untuk menentukan pemasok makanan yang paling cocok untuk snack bar ini. Selanjutnya, ada manajemen produksi. Dikarenakan snack bar tidak memproduksi produknya sendiri, melainkan membeli dari pemasok, maka proses produksi dilakukan saat hari penjualan dilakukan, yaitu dengan cara menyiapkan snack yang dijual, lalu konsumen sendiri yang akan memilih snack yang diinginkan. Lalu manajemen keuangan, seluruh proses keuangan yang terjadi akan dilakukan pencatatan dan perhitungan. Snack bar berupaya untuk meminimalisir pengeluaran dengan survei pemasok, tetapi tetap menjaga kualitas bahan. Selain itu, target penjualan akan ditetapkan sebagai upaya untuk memprediksi keuntungan yang dapat diperoleh. Dan terakhir ada manajemen pemasaran. Pemasaran dari snack bar ini dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara digital dan secara langsung. Yang dimana pemasaran melalui digital ini dilakukan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp dalam bentuk video promosi usaha. Untuk pemasaran secara langsungnya dilakukan dengan sistem mouth to mouth atau mulut ke mulut, yang dimana pelanggan akan menyebarkan usaha kami ke calon-calon pelanggan lain. Selain itu, di tempat berjualan nanti juga akan ada banner yang dipasang guna menarik pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raihan. Ya, poin selanjutnya adalah target usaha. Target konsumen dan pemasaran dari usaha kami, yaitu snack bar, adalah mahasiswa dan Civitas Akademika UNESA Ketintang. Sistem pemasaran yang dilakukan yaitu menggunakan media sosial dan pamflet yang ditempel pada beberapa fasilitas yang telah disediakan untuk promosi event. Kemudian poin selanjutnya terdapat analisis usaha. Terdapat beberapa strength, weakness, opportunity, dan threat pada usaha kami. Di antara lain, pada strength adalah harga yang terjangkau, variasi snack yang beragam, dan makanan yang tidak mudah kadaluarsa. Selanjutnya adalah kelemahan produk kami,
yaitu makanan ringan yang tidak mengenyangkan, dan produk yang ditawarkan ini terlalu umum dan mudah ditemui di tempat lain. Kemudian untuk peluang dari usaha kami yaitu penyajian yang cepat dan mudah, packaging yang mudah dibawa, dan dapat memberikan testimoni dari pelanggan. Serta tren yang terdapat pada usaha kami yaitu banyaknya pesaing yang menjual makanan ringan dan cara berjualan snack yang unik sehingga belum banyak yang mengetahui cara untuk membelinya. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Kegiatan ini terbagi menjadi 3 bulan, yaitu pada bulan September, Oktober, dan November. Kegiatan yang pertama yaitu mensurvei bahan baku yang dilakukan pada 3 minggu awal pada bulan September, dan survei kemasan yang dilakukan pada minggu terakhir pada bulan September, dan dilanjut pada 2 minggu pertama bulan Oktober. Lalu uji coba produk yang dilakukan pada minggu ketiga di bulan Oktober, dan desain kemasan dan pemasaran yang dilakukan pada minggu keempat bulan Oktober, dan realisasi usaha yang dilakukan pada minggu pertama di bulan November. Selanjutnya yaitu rincian modal. Rincian modal usaha yang dibutuhkan untuk dapat melakukan pengembangan bisnis ini yaitu sebesar Rp507.844, di mana jumlah nominal tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku produksi, kemasan, dan pemasaran produk. Selanjutnya, alokasi biaya. Alokasi biaya ini terbagi menjadi 3 poin penting, yaitu alokasi biaya pada bahan, kemasan produk, dan pemasaran produk yang memiliki total anggaran sebesar Rp507.844. Selanjutnya adalah lampiran IC. IC ini berisi mengapa usaha kami atau snack bar layak mendapatkan pendampingan usaha melalui Pekan Mahasiswa Wirausaha dengan 4 poin penting, yaitu potensi pasar yang luas, kemudian inovasi dan kreativitas, dan pendampingan bisnis, serta penggunaan sistem informasi. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arkan Mahardika. Lampiran yang kedua yaitu bagian alur gambaran usaha yang akan dikembangkan. Dimulai dari riset pasar yang menghasilkan hasil riset, kemudian perencanaan produk yang menghasilkan hasil rancangan, masuk ke proses produksi yang menghasilkan produk, dan dilanjutkan distribusi dan pemasaran. Selanjutnya adalah evaluasi. Yang pertama yaitu riset pasar. Di awal proses bisnis perusahaan kami, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan riset pasar yang mendalam. Kami akan memakai algoritma AHP atau analisis hierarki proses sebagai metodologi pemilihan pemasok. AHP ini cocok digunakan karena melibatkan struktur hierarki di mana elemen keputusan dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan atau level yang berbeda. Dengan AHP, kami dapat secara objektif mengevaluasi dan memilih pemasok yang paling cocok digunakan berdasarkan kriteria. Yang kedua adalah perencanaan produk. Hasil dari riset pasar ini menjadi landasan bagi langkah kami selanjutnya, yaitu perencanaan produk. Kami mengambil keputusan dari hasil AHP dan menggali lebih dalam untuk memahami preferensi konsumen dan menentukan variasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hasil dari perencanaan ini menjadi panduan dalam merancang produk kami agar memenuhi standar kualitas dan daya tarik yang diinginkan pelanggan. Yang ketiga ada proses produksi. Setelah mendapatkan hasil yang sesuai, kami memasuki tahap produksi. Produksi kami melibatkan hasil pemilihan bahan baku berkualitas tinggi yang telah dipilih pada langkah sebelumnya, penggunaan peralatan yang cocok dan sesuai, dan penerapan cara kerja yang terstandar. Dengan demikian, kami dapat memberikan konsistensi dan kualitas tinggi pada setiap produk snack bar. Yang keempat, distribusi dan pemasaran. Produk-produk yang telah kami hasilkan kemudian didistribusikan melalui pasar melalui saluran distribusi yang telah kami pilih. Strategi pemasaran kami melibatkan kehadiran aktif di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp, di mana kami mempromosikan produk kami dengan menarik dan menjalin interaksi dengan pelanggan. Untuk memudahkan proses pembayaran, kami juga mengimplementasikan QR Code pada seluruh kegiatan pemasaran guna memberikan pelanggan opsi lebih banyak dalam pembayarannya.
Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi menjadi kunci dalam memastikan kesuksesan berkelanjutan. Kami secara teratur mengevaluasi kinerja produk, menerima masukan dari pelanggan, dan menganalisis efektivitas sistem informasi yang berjalan pada usaha kami. Dengan siklus evaluasi yang berkesinambungan, kami dapat terus memperbaiki dan memperkuat posisi snackbar di pasar. Lampiran selanjutnya ada gambar rencana produk yang akan dihasilkan terkait rencana merek usaha, bentuk, ukuran, dan kemasan. Lampiran selanjutnya ada daftar riwayat hidup dari anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, Fikum Muharafid. Daftar hidup dari Muhammad Risalah Noval. Daftar hidup dari Arkan Mardika. Daftar hidup dari Raihan Renaldi. Tampilan selanjutnya ada surat pernyataan ketersediaan mengikuti program kewirausahaan. Dan lampiran yang terakhir yaitu surat pernyataan kesediaan pengembalian modal setelah pelaksanaan usaha kewirausahaan. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.